Oleh karena itu ketika kita muraqabah mendekatkan diri kepada Allah, kita boleh merasakan hadirnya Allah kepada kita. Maka orang yang seperti ini naik derajatnya dari iman ilmu menjadi iman ma'iyyan. Terus dia tingkatkan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam dirinya dia bisa musyahadah hatinya terhadap Allah, bukan membayangkan bentuknya, bisa merasakan benar-benar kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini sudah pada tataran orang itu naik kepada imanul haq, iman hak. Maka iman hak itu adalah iman yang muncul lantaran banyaknya muraqabah dan ia hatinya bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa barakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Nurul Rahimah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini tujuannya adalah menjadikan kita adalah orang yang bertakwa. Dan yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman itu artinya dia meyakini bahwasanya Allah itu ada dan Rasulullah adalah nabinya. Oleh karena itu di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, Imam Bejuri menyebutkan ada tingkatan iman seseorang. Oleh karena itu ketika kita berpuasa antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda cara berpuasanya, walaupun sama-sama menahan makan dan minum, tapi kualitasnya bisa berbeda. Dan bahkan ada yang berpuasa tapi malamnya tidak sholat tarawih, walaupun sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi ingat, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadan, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Maka sholat tarawih itu adalah menjadi penting, walaupun tidak wajib, tetapi penting. Kenapa penting? Karena akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu ada orang yang siangnya berpuasa, malamnya tidak tarawih. Dan ada juga orang yang tarawih tapi siangnya tidak berpuasa. Ini lebih parah lagi yang seperti itu. Makanya yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Dan kondisi di bulan Ramadan ini, ibadah seseorang itu sangat tergantung dengan imannya. Oleh karena itu, beliau Imam Bejuri menyebutkan iman itu terbagi menjadi 5 bagian. Al-imanu yang qasimu ila khamsati aqsamin. Iman terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama imanun an taklidin. Yang pertama iman dari taklid, imannya orang yang taklid. Apa iman taklid itu? Imanun nasyi'un an qauli syaikhihi. Iman yang muncul dari ucapan gurunya. Jadi ngikuti orang tuanya, ngikuti gurunya atau ngikuti orang yang dipercaya. Ketika gurunya mengatakan atau orang tuanya mengatakan, "Nak, puasa kamu," dia puasa, tapi nggak tahu apa dalilnya puasa itu apa, nggak tahu. Yang penting orang puasa juga puasa, orang sholat juga sholat, orang mengeluarkan zakat juga mengeluarkan zakat, orang zakat fitrah ya zakat fitrah, hanya ngikut-ngikut saja. Orang yang seperti ini adalah punya imanun an taklidin. Yang seperti ini biasanya ketika dia puasa, yang penting dia tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Soal yang membatalkan pahala puasa nggak mau tahu dia, yang penting sudah menahan lapar dari mulai fajar sampai maghrib. Nah ini orang yang imannya adalah iman taklid. Tetapi
ketika dia punya iman taklid. Apa enggak boleh iman taklid? Memang iman itu pertama-tama adalah taklid dulu, tidak langsung tinggi, tetapi taklid dulu. Setelah dia taklid, kemudian ada pengajian di Masjid Nur Rahimah ini, terus kemudian ikut pengajian. Setelah ikut pengajian, baru berubah mindsetnya. Kemarin imannya taklid, setelah dia belajar, maka naik imannya imanun an ilmin, iman yang berdasarkan ilmu. Setelah dia mengetahui tentang akidah-akidah ini, maka muncullah dari dirinya iman, naik menjadi iman an ilmin, iman yang berdasarkan ilmu. Apa itu? Iman yang tumbuh dari seseorang yang telah belajar, dan di situ dia telah mengetahui dalil-dalil akidah, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud, itu dalilnya apa? Allah itu berbeda dengan makhluk, itu dalilnya apa? Dia punya dalil yang seperti itu. Ketika ada orang mengatakan Allah punya kaki, kakinya masuk ke dalam neraka, kakinya mengkerut, itu berarti bisa dilihat kalau dia tahu kalau kakinya mengkerut yang seperti itu, menggambarkan jisim. Nah, kalau orang yang punya ilmu, imannya sudah sampai tingkat iman ilmu, maka yang seperti tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Lah kalau punya kaki mengkerut, apa bedanya dengan makhluk? Pasti itu makhluk. Artinya orang yang mengimani kaki Allah mengkerut di neraka, itu berarti dia itu adalah mujassimah, dia menjisimkan Allah. Kalau ada orang yang sudah meyakini Allah itu punya jisim yang seperti itu sama dengan kafir sudah. Oleh karena itu, ketika seseorang imannya naik dari taklid menjadi iman ilmu, kemudian di dalam dia belajar itu terus diajarkan oleh gurunya untuk berzikir kepada Allah. Umpamanya zikir Allah, Allah, Allah. Kalau kita sulit tidur, biasanya supaya mudah tidur itu ketika narik napas panjang kita menyebut Allah, ketika mengeluarkan napas dengan Allah. Jadi Allah, Allah, Allah sampai tertidur. Loh Ustaz, apakah menyebut Allah itu ada nilainya zikir? Ya itu zikir, nyebut Allah itu zikir. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Bagaimana? Di dalam surah Al-Muzammil ayat 8 Allah berfirman, "Wa dzkurisma rabbika," dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Menyebut Allah, kita disuruh nyebut Allah. Masa nyebut Allah bukan zikir? Allah yang perintah supaya menyebut kata-kata Allah, karena Tuhan kita adalah Allah. Nah, kita berzikir. Begitu kita berzikir, merasakan Allah dekat kepada kita, maka orang yang iman, kemudian di dalam imannya itu merasa dekat kepada Allah, munculnya dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka naik imannya dari iman ayyan menjadi iman, dari iman ilmu menjadi iman ayyan. Jadi yang pertama taklid, yang kedua ilmu, yang ketiga iman ayyan, iman yang muncul dari muraqabah kita kepada Allah, dari kita zikir kepada Allah. Seumpama kita sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, subhanallah tadi, Allah, 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 Allah. Ketika kita berzikir seperti itu, merasa Allah dekat kepada kita, boleh kita merasakan Allah dekat kepada kita, boleh. Yang tidak boleh adalah pada saat berzikir kita membayangkan bentuknya Allah. Itu jangan sesekali kita berzikir membayangkan bentuknya Allah, karena apapun yang kita bayangkan dari bentuk Allah itu, maka Allah tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan seluruh yang ada di dunia ini, dan kita ini akan melihat sesuatu yang telah ada di dunia ini. Yang belum ada kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan bentuknya, karena kita belum pernah melihat sama sekali. Dan juga bidadari itu juga belum pernah dibayangkan oleh siapapun. Karena apa? Belum pernah melihat. Oleh karena itu, ketika kita berzikir, jangan sampai kita membayangkan bentuknya Allah, tapi boleh kita merasakan hadirnya Allah. Oleh karena itu, di dalam kategori ihsan, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan melihat tuh.
Bukan berarti membayangkan bentuknya, tapi seakan-akan melihat kehadiran Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat kehadiran Allah, maka Allah itu ada. Allah melihat kita. Oleh karena itu ketika kita muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, kita boleh merasakan hadirnya Allah kepada kita. Maka orang yang seperti ini naik derajatnya dari iman ilmu menjadi iman ma'iyyan. Terus dia tingkatkan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam dirinya dia bisa musyahadah hatinya terhadap Allah, bukan membayangkan bentuknya, bisa merasakan benar-benar kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini sudah pada tataran orang itu naik kepada imanul haq, iman hak. Maka iman hak itu adalah iman yang muncul lantaran banyaknya muraqabah dan ia hatinya bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia lakukan itu. Akhirnya begitu dia muraqabah kepada Allah, dia setelah musyahadah kepada Allah akhirnya merasa la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat sesuatu yang ada di dunia ini, yang dilihat bukan bendanya tapi di balik benda itu. Ketika dia melihat gunung, subhanallah, bukan berarti gunungnya itu suci, bukan. Yang dilihat adalah siapa yang menciptakan gunung itu. Ketika menciptakan gunung itu Allah Subhanahu wa taala, kita lihat gunung maka kita sebut subhanallah, melihat gunung yang sangat kokoh. Kemudian begitu melihat laut yang indah kita sebut subhanallah. Kenapa begitu? Karena yang menciptakan itu di balik gunung, di balik laut itu masya Allah, zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pada posisi iman seperti ini, imannya adalah imanul hakikoh, iman hakikoh. Dan iman hakikoh ini sudah makom fana, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu iman yang tidak boleh kita pelajari, namanya iman hakikotul hakikoh. Iman hakikotul hakikoh itu imannya siapa? Imannya para nabi dan imannya para rasul. Jadi kita nggak boleh mempelajari itu. Sepertinya disuruh berhenti ini, teriak-teriak nih. Ya sudah sampai situ saja. Karena udah teriak-teriak berhenti, suruh berhenti itu. Ustadz berhenti, udah malam gitu. Sebetulnya kayak gitu tuh. Ya sudah, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.